Buah mangga sedang ranum, diberi sambal enak rasanya. Kuucapkan assalamualaikum, salam sejahtera buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Psikoterapi Islam yaitu Bapak Irido Fani Reza, SPSI MASI, dan yang kami hormati rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Putri Andika sebagai moderator dan pemateri pertama, yang kedua Putri Andriani Setiawan sebagai pemateri kedua, dan yang ketiga ada Delima sebagai pemateri ketiga. Dalam presentasi kali ini, kami akan menjelaskan hasil penelitian kami yang berjudul Terapi Membaca Buku Filosofi Teras Terhadap Kecemasan Akademik pada Mahasiswa. Baiklah rekan-rekan sekalian, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Sebelum itu, marilah kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya penyampaian materi yang akan saya sampaikan sendiri. Baiklah, untuk pemateri pertama yang akan saya sampaikan sendiri yaitu latar belakang. Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya mahasiswa yang mengalami permasalahan akademik. Permasalahan akademik ini dapat menimbulkan perasaan cemas. Pada survei nasional American College Health Association, saat musim semi 2023 terdapat lebih dari 55.000 mahasiswa sarjana mengungkapkan bahwa beberapa kondisi kesehatan mental yang paling sering didiagnosis adalah kecemasan dan depresi. Dalam survei Asia ini, lebih dari sepertiga mahasiswa atau 36% telah didiagnosis menderita kecemasan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Putri Andriani Setiawan untuk memaparkan materi presentasinya. Baik, terima kasih banyak moderator atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai latar belakang pada penelitian ini. Sebelum kita membahas ke dalam hasil dan diskusi, kita harus perlu mengetahui nih apa itu terapi membaca buku, buku filosofi teras, dan juga kecemasan akademik. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai terapi membaca buku. Jadi, terapi membaca buku atau biblioterapi itu merupakan aktivitas menggunakan buku yang sesuai dengan usia dalam terapi pengobatan. Dan juga biasanya hal ini dilakukan dengan diskusi sesuai dengan topik masalah kehidupan yang sesuai pada saat itu. Nah, biblioterapi ini juga menggunakan buku sebagai alat untuk terapinya atau stimulus untuk mendukung kesehatan anak dalam proses perkembangan. Hal ini ditujukan untuk mengalihkan masalah seperti ketidakmampuan emosi dengan kata-kata, kecemasan, tidak ada gairah hidup, atau kemalasan. Adapun jika dilihat dari menurut Supartini pada tahun 2004, aplikasi biblioterapi atau terapi membaca ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama itu mengidentifikasi kebutuhan mahasiswa. Nah, mengidentifikasinya ini melalui pengamatan dan juga berbicara kepada mahasiswa terkait mengenai rekam hidupnya. Yang kedua, itu menyesuaikan mahasiswa dengan bahan bacaan yang tepat. Jadi kita harus mencari bahan bacaan yang tepat untuk mahasiswa tersebut. Yang ketiga itu memutuskan susunan waktu sesi serta bagaimana sesi diperkenalkan kepada mahasiswa. Yang keempat adalah merancang aktivitas tindak lanjut setelah membaca seperti berdiskusi atau menulis. Yang kelima adalah memotivasi mahasiswa dengan aktivitas pengenalan seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan pokok dan dimulai berdiskusi tentang bahan bacaan, serta simpulkan apa yang terjadi secara berkala dengan detail. Lalu yang keenam itu adalah memberi jeda beberapa waktu atau beberapa menit kepada mahasiswa agar dapat merefleksikan materi bacaannya. Dan yang terakhir itu adalah mendampingi mahasiswa mengakhiri terapi melalui diskusi. Lalu bahan bacaan yang biasanya digunakan dalam biblioterapi itu yang pertama harus sesuai dengan tingkat kemampuan. Nah, jadi dalam memilih bahan bacaannya itu harus sesuai dengan tingkat kemampuan membaca dan pemahaman mahasiswa, serta tulisannya itu harus menarik agar mudah dipahami oleh mahasiswanya. Dalam memilih buku itu harus disesuaikan juga dengan umur mahasiswa. Dan juga tema bacaan harus sesuai dengan kebutuhan yang telah diidentifikasi dari mahasiswa tersebut. Secara garis besarnya, bahan bacaan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu didaktif dan juga imajinatif. Nah, bahan bacaan ini materinya adalah bagaimana suatu perilaku baru itu harus dibentuk atau dihilangkan, bagaimana mengatasi masalah, merelaksasi dan mediasi. Adapun
tema dalam bacaan yang imajinatif dan kreasi itu merujuk pada presentasi perilaku manusia dengan cara dramatis, contohnya seperti novel, cerita pendek, puisi, dan sandiwara. Jadi dalam terapi biblioterapi ini bisa menggunakan novel, cerita pendek, puisi, ataupun sandiwara. Lalu pada penelitian kami kali ini kami menggunakan buku Filosofi Teras karya Pak Henry Manampiring yang diterbitkan pada tahun 2019. Nah, jadi buku ini menceritakan tentang salah satu ajaran filsafat Yunani Romawi kuno yang dapat membantu para pembacanya dalam mengendalikan emosi negatif serta membentuk mental yang tangguh. Nah, mental yang tangguh ini dalam menghadapi persoalan-persoalan kehidupan mengenai permasalahan generasi milenial sekarang. Pada buku tersebut juga dituliskan nih cara-cara penerapan dalam kehidupan sehari-harinya. Buku Filosofi Teras ini merupakan buku yang memperoleh penghargaan Book of the Year pada tahun 2019 dari Ikatan Penerbit Indonesia. Selanjutnya, buku Filosofi Teras ini merupakan ajaran yang dapat diterapkan oleh siapa saja terlepas dari latar belakang agama, budaya, ras, dan lain sebagainya yang berbeda-beda ya dari para pembaca tersebut. Buku Filosofi Teras ini juga dapat membantu mahasiswa dalam mengatasi kecemasan akademik nih. Hal ini dapat terjadi dikarenakan pada buku Filosofi Teras itu mengangkat tema melatih mental dengan terapi tanpa obat yang sesuai dengan tipe kepribadian anak muda zaman sekarang. Buku Filosofi Teras ini juga berisi hasil wawancara dengan pakar dan praktisi dari berbagai bidang yang relevan. Contohnya itu seperti Dr. Andri, SPKJ, yang merupakan seorang psikiater dengan spesialis psikosomatik medik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kecemasan akademik. Nah, jadi kecemasan akademik ini merupakan suatu permasalahan psikologis yang sering kali terjadi atau sering kali dialami oleh mahasiswa. Nah, kecemasan akademik ini berkaitan dengan adanya perasaan cemas mengenai bahaya yang akan datang dari lingkungan lembaga akademik. Hal ini mengacu pada terganggunya pola pemikiran, respon fisiologis, dan perilaku karena perasaan khawatir akan buruknya kinerja pada saat tugas akademik diberikan. Kecemasan akademik sendiri merupakan situasi khusus yang merujuk pada kondisi kecemasan yang dialami selama proses studi dan dapat menjadi gangguan kinerja akademik. Nah, berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, jenis kecemasan yang dapat terjadi dalam ruang lingkup pendidikan itu antara lain adalah kecemasan tes, kecemasan statis, kecemasan sosial, dan lain sebagainya. Nah, menurut Nevitt, Ratus, dan juga Greene pada tahun 2005, salah satu faktor yang dapat menyebabkan kecemasan adalah faktor kognitif pada individu yang merupakan cara berpikir mereka dalam memegang peranan kecemasan. Adapun penyebab dari suatu kecemasan ini adalah terdiri dari 3 jenis. Yang pertama itu hereditas atau bawaan, yang menjadi hipotesis awal karena tidak dapat dipungkiri bahwa faktor ini dapat memberikan kontribusi tertentu yang memicu timbulnya kecemasan. Yang kedua itu lingkungan. Nah, lingkungan ini kan merupakan tempat tinggal yang berkaitan dengan faktor eksternal dan kondisi yang melingkupinya untuk membentuk suatu kepribadian individu dan membentuk cara merespon berbagai kondisi yang berbeda-beda. Adapun di dalamnya mencakup hal-hal seperti kondisi pertumbuhan fisik dan pola pikir, problematika keluarga dan sosial masyarakat, problematika perkembangan, faktor krisis, traumatis, dan benturan atau masalah yang dialami individu dalam permasalahan kehidupannya. Perasaan bersalah dan takut akan suatu hukuman juga termasuk, serta perasaan lemah untuk memahami teka-teki eksistensi dirinya yang merasa bodoh dalam menghadapi kehidupan serta merasa hilang makna dan tujuan hidup. Yang ketiga yaitu personal. Nah, faktor personal ini hendaknya jangan diremehkan nih teman-teman dalam kajian pembahasan tentang kecemasan. Problematika dalam diri individu yang tidak bertanggung jawab atas respon dirinya terhadap kecemasan. Terkadang suatu kondisi itu direspon dengan banyak hal oleh kebanyakan manusia. Nah, masalah akademik dapat menjadi penyebab utama nih terjadinya stres di kalangan mahasiswa.
Hal ini dikarenakan mahasiswa itu memiliki banyak keinginan untuk mendapatkan nilai yang tinggi dan lain sebagainya dalam konteks akademik, dan kecemasan yang berlebihan dapat mengikuti proses pembelajaran di perkuliahan. Jadi apabila penyesuaian diri atau adaptasi mahasiswa terhadap proses pembelajaran atau kegiatan akademik itu memiliki kendala atau terdapat kendala, maka dapat meningkatkan stres akademik dan tekanan pada mahasiswa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode dalam penelitian ini. Jadi pada penelitian ini kami menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Nah, hal ini untuk mengetahui tingkat kecemasan mahasiswa. Data yang dikumpulkan itu melalui wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Adapun kriteria partisipan dalam penelitian ini adalah seorang mahasiswa berjenis kelamin perempuan atau laki-laki yang berusia 18-19 tahun yang merasakan kecemasan akademik. Studi dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa foto untuk dokumentasi dan juga audio record subjek penelitian pada saat wawancara berlangsung. Nah, teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu wawancara mendalam atau deep interview dan observasi. Adapun wawancara yang kami lakukan itu adalah wawancara semi terstruktur. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Putri Andriani telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Delima untuk menyampaikan materinya. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan membacakan hasil. Jadi berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang telah dilakukan oleh peneliti terkait penerapan terapi membaca dengan menggunakan buku filosofi teras untuk mengurangi kecemasan pada mahasiswa, menyatakan bahwa dengan membaca buku filosofi teras memiliki hasil yang efektif dalam merubah sikap atau kecemasan pada seorang mahasiswa. Jadi hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa subjek mengalami peningkatan kepercayaan diri dan demonstrasi sikap yang lebih tegas daripada sebelumnya, yang dipengaruhi oleh kecemasan yang dialaminya. Awalnya, subjek merasa cemas dan takut setiap kali akan melakukan presentasi. Tapi setelah menerapkan terapi membaca buku yang berjudul Filosofi Teras ini, subjek menunjukkan peningkatan dan dalam keberanian untuk berpresentasi selama kuliah. Selain itu juga, subjek juga mengakui bahwa ia itu mulai mampu beradaptasi dengan tekanan akademik yang diterimanya dari lingkungan sekitar. Subjek juga menunjukkan kemampuan untuk mengarahkan pikirannya menuju pola pikir yang lebih positif daripada sebelumnya. Selanjutnya diskusi. Jadi melalui penerapan terapi ini, subjek dapat mengalami perubahan yang signifikan dalam cara mereka memahami dan mengatasi kecemasan akademik yang mereka alami. Jadi membaca buku filosofi teras ini dapat mendorong subjek untuk merenungkan dan memahami dirinya sendiri, serta alasan dibalik kecemasan akademik yang ia sedang alami. Selain itu, subjek belajar bahwa ia memiliki kemampuan untuk mengelola pikiran dan emosi mereka sendiri yang merupakan langkah penting dalam mengatasi kecemasan. Tujuan penggunaan teknik biblioterapi pada mahasiswa adalah untuk membantu mereka mengatasi berbagai masalah yang mereka sedang hadapi dalam kehidupan perkuliahan mereka, seperti kesulitan menyesuaikan diri, stres, kecemasan, dan masalah sosial emosional lainnya. Nah, jadi dengan membaca buku filosofi teras ini, mahasiswa dapat memperoleh wawasan dan pemahaman baru tentang diri sendiri, lingkungan sekitar, serta belajar teknik-teknik untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Nah, dengan membaca bahan bacaan yang sesuai, mereka dapat memperoleh pemahaman dan keterampilan baru yang dapat membantu mereka mengurangi stres dan kecemasan. Mahasiswa yang memiliki masalah sosial emosional dapat menggunakan biblioterapi ini untuk memperoleh wawasan baru tentang diri sendiri dan keterampilan emosional dan sosial mereka. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Delima atas pemaparan materinya. Selanjutnya, kita akan sampai kepada bagian kesimpulan. Berdasarkan penjelasan yang telah dilakukan oleh teman-teman sekalian, dapat disimpulkan bahwa terapi membaca atau biblioterapi terhadap buku filosofi teras sangat efektif dalam mengatasi kecemasan akademik pada mahasiswa. Selain itu, penelitian ini juga mendukung gagasan bahwa terapi membaca buku filosofi teras memiliki potensi sebagai intervensi yang efektif.
melalui pemahaman yang mendalam mengenai diri sendiri dan pemikiran yang lebih terbuka. Mahasiswa mulai mampu mengatasi kecemasan akademik yang ia alami dan mulai memandang masa depan dengan lebih positif. Meskipun demikian, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memahami secara keseluruhan mengenai efek terapi ini dan bagaimana mengimplementasikannya dan dapat dioptimalkan agar manfaatnya maksimal bagi mahasiswa yang mengalami kecemasan akademik. Kecemasan akademik seringkali dialami oleh mahasiswa karena adanya tekanan psikologis sehingga dapat mempengaruhi aktivitas belajar yang mengakibatkan hasil belajar mahasiswa menjadi kurang baik atau bahkan tidak baik. Adapun cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi kecemasan akademik ini salah satunya dengan melakukan terapi membaca buku filosofi teras ini atau biblioterapi. Salah satu buku yang dapat digunakan untuk menjadi media biblioterapi ini adalah buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring. Terapi membaca buku Filosofi Teras ini juga sangat efektif untuk mengatasi kecemasan akademik pada mahasiswa. Rekan-rekan sekalian, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami minta maaf, dan apabila terdapat kata yang salah dan menyinggung, kami minta maaf dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.